yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah untuk tidak terjebak dalam penilaian-penilaian. Terkadang kita terjebak, saudaraku, dengan penilaian-penilaian. Bagi orang-orang yang senantiasa mawas diri, maka selalu berhati-hati dengan setiap situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, saudaraku. Dia cermat mengamati, dia cerdik dalam menyikapi, dia selalu bijaksana, saudara, dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan kearifan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu sagung dumadi, sampurasun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, pada kesempatan kali ini izinkan teras kehidupan menyajikan sekelumit pengetahuan, secercah pengetahuan, sedikit pengetahuan, dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang berguna. Dan tonton video ini sampai dengan selesai agar jenengan semuanya bisa paham dan memahami dan tidak gagal paham. Karena banyak dari teman-teman kita terkadang hanya melihat thumbnail tanpa melihat isi di dalamnya, lalu kemudian berkomentar, saudara. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Saya sebenarnya merasa asik dengan komentar-komentar itu. Saya sedang diberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru oleh Allah, diberikan pelatihan-pelatihan yang baru oleh Allah. Bagaimana cara saya menghadapinya, bagaimana cara saya menyikapinya. Namun bagi orang yang sudah paham, yang sudah mengerti, ya cukup diam saja. Kita menyaksikan Allah yang sedang memakai topengnya, yang datang dengan kasih sayangnya, walaupun wujudnya menyeramkan. Jadi secara pandang wujudnya menyeramkan, menakutkan, tapi di sebalik topeng itu, dari topeng yang menyeramkan itu, yang menakutkan itu, ada cinta kasih, ada kasih sayang yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, karena ada pertanyaan dari teman-teman saya, dari para subscriber, dari para netizen, apa sih yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah untuk tidak terjebak dalam penilaian-penilaian. Terkadang kita terjebak, saudaraku, dengan penilaian-penilaian. Bagi orang-orang yang senantiasa mawas diri, maka selalu berhati-hati dengan setiap situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, saudaraku. Dia cermat mengamati, dia cerdik dalam menyikapi, dia selalu bijaksana, saudara, dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan kearifan, saudara. Karena tiap segala sesuatu dia sandarkan kepada Robnya, saudara. Dia kembalikan semuanya kepada Robnya, kepada ilahi Robbi. Karena setiap segala sesuatu yang datang adalah ilahi Robbi. Yang menghadap dan yang dihadapi adalah ilahi Robbi sendiri, tiada yang lain. Dia yang datang dan dia yang didatangi adalah ilahi Robbi itu sendiri. Tetapi topeng-topeng itulah yang membuat kita terjebak. Kita terjebak dalam penilaian-penilaian. Sebenarnya suatu kebodohan yang kita lakukan, namun kita tidak sadar, saudaraku. Kita terjebak dalam penilaian-penilaian itu. Kita asik dengan penilaian-penilaian itu. Entah menilai baik ataupun menilai buruk seseorang. Yang jelas, bagi seorang spiritualis, kita tidak akan pernah terjebak dengan penilaian-penilaian, entah baik ataupun itu buruk, saudaraku. Karena semua itu sama-sama sampah, saudaraku, yang harus kita bersihkan. Penilaian tetaplah penilaian, apapun bentuknya, apapun yang kita jadikan alasan di dalamnya tetaplah alasan. Karena alas Sumatera sudah luas, tapi lebih luas alasan itu lagi, saudaraku. Jadi jangan terjebak, karena setiap jengkal perjalanan itu kita berada dalam lingkaran-lingkaran, saudaraku. Kita sudah dikelilingi oleh siapa? Oleh Rob kita yang mau mengajari kita dengan caranya yang begitu asik, dengan caranya yang begitu indah, saudaraku. Kalau kita mau menyikapinya secara asik, secara indah. Tetapi kalau kita tidak bisa arif dengan diri kita, tidak bisa bijak dengan diri kita sendiri, maka jangan berharap Anda bisa menemuinya. Karena syaratnya untuk berjumpa dengan Allah harus bisa bersih dari semua itu, saudara. Dari penilaian-penilaian. Itu yang paling sulit.
Mulut ini terkadang keceplosan saudaraku untuk menilai orang lain. Kita sulit untuk berhenti untuk tidak menilai orang lain. Apa yang orang lain kerjakan, entah baik entah buruk, sama saja saudaraku. Entah kita mau menilai orang lain itu sangat baik ataupun sangat buruk, tiada beda bagi saya saudaraku. Karena semua itu tetaplah penilaian, dan itu tetaplah sampah saudaraku. Jangan terjebak di dalamnya saudaraku. Karena setiap obrolan akan membawa kita kemana-mana. Karena pikiran kita akan terus berkembang di dalamnya saudara. Dan akan terus membawa kita ke dalam lembah-lembah kesesatan, ke dalam lembah-lembah kenistaan, kepada jurang-jurang kehancuran. Jadi bagi semua pejalan, di sini sifatnya saya hanya sekedar memberitahu saja saudaraku. Jadi tiada maksud apa-apa. Karena saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang orang yang kuat, orang yang sok begini dan sok begitu. Saya tiada apa-apanya saudaraku, dan saya bukan siapa-siapa. Saya fakir, namun saya pun menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena saya tidak pernah merasa bahwa diri saya yang menyampaikan saudaraku. Ini adalah kalam-kalamnya, ini adalah suaranya, ini adalah penglihatannya, ini adalah pertemuannya. Ariftu Rabbi bi Rabbi, aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Yang menyampaikan dan yang mendengar itu sama saja, tiada beda bagi saya saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Detik-detik perjumpaan hamba dengan Tuhannya, kita dijebak di dalam lingkaran kemarahan. Kalau kita terjebak dengan kemarahan-kemarahan itu dan kita ikut marah, maka habislah kita. Jangankan berjumpa, melihat bayangannya saja tidak saudaraku. Jangankan menemuinya, jangankan melepaskan rindu. Jadi melihat bekasnya saja tidak saudaraku. Jadi kita jangan terjebak dengan lingkaran-lingkaran yang terjadi, yang mengelilingi kita. Karena kita dikelilingi, kita berada di tengah-tengahnya, kita menjadi kutubnya, dan dia yang tahu. Disinilah posisi kita harus hening. Disinilah posisi kita harus dalam kesadaran yang penuh, positive thinking. Jadi menghadapi segala sesuatu tanpa sedikit pun ada kata-kata yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif, tetapi selalu positive thinking saudaraku. Kita harus bisa loss, kita harus bisa lepas dari semuanya saudaraku. Semakin lama, semakin dalam, semakin halus. Kulit bawang sudah halus, mungkin kurang lebih halus lagi saudaraku. Kulit bawang dibelah 7 atau rambut dibelah 7, itu mungkin baru pas kehalusannya saudaraku. Jadi seperti sidro, semuanya berlapis 7. Jadi seperti Sirotol Mustaqim. Untuk menuju kepada sidro, kita harus melalui jembatan Sirotol Mustaqim. Menuju kepada puncaknya kesadaran, kita harus melalui Sirotol Mustaqim saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jangan berada, kita jangan terjebak dengan segala sesuatu itu. Karena kita memang selalu terjebak, terutama dalam penilaian saudara. Mari kita diamkan pikiran kita diamkan rasa kita, perasaan kita heningkan semuanya saudaraku, agar kita bisa mencapai sidronya, agar kita bisa mencapai kesadaran itu. Kita harus bisa membuang semuanya yang ada di dalamnya saudaraku. Karena setiap lingkaran itu pasti dikelilingi oleh makhluk-makhluknya Allah yang siap menguji kita. Apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, setiap saat itu saudaraku. Jadi kita harus pandai menyikapinya, kita harus arif, kita harus bijak saudaraku. Dan mudah-mudahan semuanya bisa memberikan kita kebermanfaatan, kemudahan dalam menjalani segala sesuatu saudaraku, dalam menyikapi setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada kita setiap saatnya. Karena dari apa-apa yang terjadi di setiap saatnya itulah kita bisa belajar dan merubah diri saudaraku. Dan mudah-mudahan semuanya berfaedah serta bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.